Terus makna yang benar apa? Makna yang benar adalah bahwa ayat ini merupakan kinayah, ya. Kinayah merupakan kinayah, ya, merupakan statement, ya, gaya bahasa dalam bahasa Arab yang menunjukkan tentang kemudahan atau kecepatan penciptaan Allah. Jadi artinya apa? Allah itu, ya, ketika menghendaki sesuatu tidak ada yang sulit baginya, mudah semuanya. Pengen semua jamaah Baitul Ula naik haji bareng-bareng misalnya, gampang, tidak ada yang sulit. Pengen semua umat Islam ini kaya raya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengen misalnya orang-orang, ya, Zionis di sana itu kalah begitu, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Tapi Allah tidak berkehendak, itu saja. Ya, karena tidak selalu yang dikehendaki Allah itu baik. Ada perbuatan yang buruk dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman-zaman dulu ada Raja Firaun, ada Namrud, ya, ada raja-raja yang zalim, raja-raja yang kafir. Terjadi berarti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang terjadi itu berarti kehendak Allah. Yang tidak terjadi berarti bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ula yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan kajian ilmu agama, dan mari kita niatkan dalam hati kita niat mengerjakan segala kebaikan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini masjid, mari kita juga berniat untuk beriktikaf di masjid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis yang di situ menyebutkan bahwasanya amal terbaik, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, afdhalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Jadi amal kebajikan, ketaatan yang paling afdol, yang paling utama, yang paling priority adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan ayat yang berbunyi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika, yang maknanya adalah fa'alam, ketahuilah wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan mohon ampunlah untuk dosamu dan juga dosa orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan di ayat tersebut ada dua perintah. Perintah yang pertama adalah perintah untuk mengetahui, dan perintah yang kedua adalah perintah untuk memohon ampunan. Dan dalam kaidah bahasa Arab, ketika ada dua hal dan dinomorsatukan dari dua hal tersebut, maka ini menunjukkan bahwa yang disebutkan pertama kali, yang dinomorsatukan itu lebih utama daripada yang nomor dua. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya perintah yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah,
Ini merupakan isyarat kepada ilmu tauhid. Kemudian wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Ini adalah isyarat kepada ilmu furu'. Ya. Oleh karenanya dari sini para ulama mengatakan bahwa ilmu yang paling utama itu adalah ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini pembahasannya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan ilmu itu berdasarkan keutamaan apa yang dibahas. Dan dalam ilmu tauhid atau disebut juga dengan ilmu kalam atau ilmu akidah, yang dibahas, yang dikaji itu adalah tentang Allah, tentang Rasul, tentang rukun-rukun iman itu. Seperti itu para jamaah. Oleh karenanya pagi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan akidah. Akan kami jelaskan pencerahan terkait permasalahan dalam ilmu kalam. Karena ternyata ada beberapa hal itu yang menyimpang, tidak sesuai dan seterusnya, yang sangat perlu sekali untuk diluruskan. Dan di sini tentunya kita tidak sekedar klaim, tapi akan kita sebutkan dalil baik akli secara akal maupun nakli secara nakal, dari Al-Quran, hadis, seperti itu. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan mengenai makna dari kalimat tauhid. Kalimat tauhid sendiri itu adalah la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah yang benar itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna yang benar terkait makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah ada yang salah paham atau memaknai keliru terkait kalimat ini? Ada. Sebagian orang itu mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah la maujuda illallah. La maujuda illallah, dan ini salah, dan salahnya fatal para jamaah. Kenapa? Karena makna la maujuda illallah itu adalah tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Dan ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang ada itu bukan hanya Allah. Yang ada itu ada Allah dan ada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman tentunya adanya Allah dengan adanya selain Allah, adanya kita, adanya alam semesta, ini beda para jemaah. Kalau Allah adanya tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tanpa butuh kepada tempat, tanpa dilalui oleh masa. Beda dengan kita. Kalau kita dengan permulaan, dengan penghabisan, dilalui oleh waktu, kita berada di tempat dan seterusnya. Seperti itu. Jadi yang benar itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan la maujuda illallah, begitu saja. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Nah, ini fatal salahnya ini. Dan ini memang by design para jamaah. Sengaja disebutkan seperti itu oleh kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok yang mengusung paham wahdatul wujud. Jadi mereka ini punya pemahaman, punya keyakinan bahwasanya semua yang ada itu adalah Allah. Jadi kata mereka, ya saya Allah, kamu Allah, tembok Allah, apa aja itu Allah Subhanahu wa taala. Nah ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya yang ada itu ada khaliq atau pencipta, ada makhluk, ada yang diciptakan, semuanya ada. Cuman bedanya tadi, kalau adanya kita dengan permulaan, dengan akhirat, dengan dilalui oleh masa,
berada di tempat, kalau Allah tidak seperti itu. Jadi makanya tidak boleh diyakini bahwa semua yang ada itu adalah Allah, ya. Karena memang yang ada itu tidak hanya Allah, tetapi juga ada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian mengatakan seperti itu. Bukan juga maknanya la ilaha illallah, la ma'buda illallah saja, nggak ada bihaqqinnya. Ini juga salah para jemaah. Jadi makna la ma'buda illallah itu artinya adalah tidak ada yang disembah itu kecuali hanya Allah. Nah ini juga kesalahan fatal. Karena realitanya, ya, faktanya yang disembah itu bukan hanya Allah saja. Ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah bulan, ada orang menyembah binatang, ada orang menyembah patung, berhala, dan mereka bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tambahan dalam makna la ilaha illallah dimaknai la ma'budu bihaqqin, tambahan bihaqqin ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Jadi maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang disembah banyak, tidak hanya Allah, tetapi yang disembah dengan hak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya pembahasan ini, seorang ahli sufi, ya, di masa dulu yang bernama Imam Junaid al-Baghdadi, beliau pernah membuat satu pernyataan. Beliau mengatakan, "Lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli may yaqul la mawjuda illallah." Jadi beliau mengatakan, seandainya saya adalah seorang hakim, penguasa, dan penguasa itu punya wewenang, punya otoritas, ya, untuk mengeksekusi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Beliau mengatakan, seandainya aku adalah seorang hakim, maka aku akan memenggal kepala orang yang mengatakan la mawjuda illallah, orang yang mengatakan tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Karena apa? Ini batil, ini salah, dan salahnya fatal. Karena ini berarti, ya, maknanya adalah segala yang ada itu hanya Allah, padahal yang ada itu bukan hanya Allah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita menetapkan, meyakini adanya Allah, kita juga menetapkan dan meyakini adanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Itu pembahasan yang pertama para jamaah. Pembahasan yang kedua adalah bahwasanya penting untuk dijelaskan permasalahan tanzih kepada masyarakat. Tanzih itu apa? Tanzih itu adalah keyakinan bahwasanya kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanzih. Kita, ya, menetapkan ketuhanan hanya bagi Allah dan menafikan, menegasikan ketuhanan bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari segala hal yang menunjukkan aib dan kekurangan. Makanya tidak boleh dikatakan Allah itu berada di atas, berada di tempat, ya, berada di atas arsy, di atas langit, atau di surga. Ini bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya seperti itu, maka berarti Allah itu butuh kepada tempat, butuh kepada arsy, butuh kepada langit. Oleh karenanya penting pembahasan mengenai tanzih. Apa itu tanzih? Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba itu harus mengetahui Allah sebagaimana mestinya. Dan itu merupakan kewajiban pertama dan utama seorang hamba. Bahkan para ulama mengatakan, diantaranya Imam Al-Ghazali, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak sah, tidak legal, tidak diterima, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang hamba itu mengenal siapa Tuhannya yang wajib dan berhak disembah.
Oleh karenanya dia harus tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu tidak menyerupai makhluknya, tidak dalam sifatnya, tidak dalam zatnya, tidak dalam penciptaannya, perbuatannya. Perbuatan Allah berarti penciptaan Allah. Penciptaan Allah ya bagi alam semesta ini. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Rasul sendiri beliau bangga. Rasul sendiri beliau bangga dengan wawasan beliau yang mendalam, yang sangat detail terkait Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah." Beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling tahu, paling paham, paling mengerti tentang Allah, dan aku adalah hamba yang paling takut kepadanya. Berarti apa? Mengenal Allah, mengetahui Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang paling urgent, fondasi daripada agama Islam. Ibadah seseorang, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain sebagainya, itu tidak akan berguna jika tidak didasarkan dengan pengetahuan yang benar terkait Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan tentang hakikat tauhid, at-tauhidu ifradul qadimu minal muhdas. Jadi tauhid itu adalah mensucikan Allah yang tidak mempunyai permulaan dari menyerupai makhluk. Jadi kita harus meyakini dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya ya. Ini penting para jamaah. Jadi jangan sampai seseorang itu mencampur adukkan ya, pengetahuan terkait Allah ya, kemudian menyamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena ini adalah akidah tashbih, pakai shin, tashbih, pakai hak, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Implementasinya, penerapannya adalah tidak boleh seorang hamba itu mengatakan atau mengatai Allah dengan sifat makhluk. Makanya tidak boleh dikatakan Allah itu punya anak, Allah itu punya istri, Allah itu punya anggota badan, Allah itu bertempat, Allah itu mengerjakan pekerjaan makhluk, tersenyum, ya, menangis, cemburu. Tidak boleh dikatakan seperti itu, karena ini bertentangan dengan tauhid. Karena tauhid tadi itu menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak baginya. Itu tauhid. Dan sekarang ini gejala tasbih ini banyak sekali. Orang-orang di media sosial banyak yang tidak punya tata krama, tidak punya etika, tidak ada attitude, sehingga mereka ini mengungkapkan terkait Allah hal-hal yang itu sebenarnya adalah berlaku bagi makhluk ya. Jadi harus hati-hati. Jadi pembahasan mengenai tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, itu memang harus dibahas di mana-mana ya. Di masjid terutama dan seterusnya, supaya apa? Anak-anak kita ini tidak sampai terjebak dan terjatuh pada perilaku tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya ya, karena ini merupakan pintu dari pintu-pintu kekufuran sebagaimana yang dinas oleh para ulama. Itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga ya, adalah tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat wajib Allah itu adalah kalam. Dan kalam Allah ini bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Jadi jangan dibayangkan, jangan diyakini bahwasanya Allah itu mengucapkan, berbicara, berkata-kata dengan bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa lainnya. Jadi kalam Allah itu tidak seperti itu para jamaah. Bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa.
Oleh karenanya ketika disebutkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82 ya sebelum terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini jangan dibayangkan Allah itu setiap kali menciptakan bilang kun, jadilah. Jangan dibayangkan seperti itu. Karena bukan itu maknanya. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi jangan dimaknai, jangan dipahami bahwasanya Allah itu ketika menghendaki sesuatu kemudian Allah mengucapkan, melafalkan kata kun, jadilah, fayakun, maka kemudian jadi. Jangan dipahami seperti itu para jemaah. Karena kita tahu dalam satu waktu saja kadang itu tercipta banyak hal. Satu detik saja, 1 menit saja itu ya kadang tercipta banyak hal. Berarti Allah itu kalau seandainya maknanya benar seperti itu dan tidak seperti itu maknanya ya. Allah itu mengatakan kun, berarti Allah itu hanya sibuk dengan kun. Dan ini bertentangan dengan akal sehat. Terus makna yang benar apa? Makna yang benar adalah bahwa ayat ini merupakan kinayah ya. Merupakan kinayah ya, merupakan statement ya, gaya bahasa dalam bahasa Arab yang menunjukkan tentang kemudahan atau kecepatan penciptaan Allah. Jadi artinya apa? Allah itu ya ketika menghendaki sesuatu tidak ada yang sulit baginya, mudah semuanya. Pengen semua jamaah Baitul Ula naik haji bareng-bareng misalnya, gampang, tidak ada yang sulit. Pengen semua umat Islam ini kaya raya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen misalnya orang-orang ya Zionis di sana itu kalah begitu, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala para jamaah. Tapi Allah tidak berkehendak, itu saja. Ya, karena tidak selalu yang dikehendaki Allah itu baik. Ada perbuatan yang buruk dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman-zaman dulu ada Raja Fir'aun, ada Namrud, ya, ada raja-raja yang zalim, raja-raja yang kafir. Terjadi berarti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang terjadi itu berarti kehendak Allah. Yang tidak terjadi berarti bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan maknanya Allah itu sibuk dengan kata kun, bukan. Tapi makna dari ayat ini adalah bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya mudah. Allah kalau menghendaki sesuatu mudah baginya ya, tidak ada apapun yang mencegahnya. Itu makna dari ya, surat Yasin ayat 82. Dan jangan dipahami, sekali lagi tidak boleh dipahami kalam Allah itu berupa huruf, berupa suara, berupa bahasa, bukan. Jadi kalam Allah itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa yang lain, bukan. Tetapi yang kita baca ini adalah ungkapan yang menunjukkan akan adanya kalam Allah. Pendekatannya seperti ini. Ketika kita ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan kita? Kita tanpa ragu mengatakan Allah. Ya. Kita tanpa ragu mengatakan Allah. Ada tulisan Arab alif lam lam ha. Kita ditanya, siapa ini? Allah. Siapa Allah? Kita mengatakan Tuhan kita yang berhak dan wajib disembah. Tetapi maknanya adalah kita menyembah zat yang ditunjukkan dan diungkapkan oleh kata tersebut. Kita nggak menyembah kaligrafi, kita nggak menyembah tulisan dan seterusnya. Jadi pendekatannya seperti itu. Begitu juga dengan kalam Allah, Al-Quran yang kita baca, yang di situ menggunakan bahasa Arab, itu adalah ungkapan yang menunjukkan akan adanya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah terkait pembagian tauhid ya. Jadi tauhid itu ya, tidak perlu dibagi-bagi. Tidak benar kalau ada yang mengatakan tauhid terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Jadi pembagian yang seperti ini adalah bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah
tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, dan juga tidak pernah disampaikan oleh ulama salaf para jemaah. Yang benar adalah sudah orang itu kalau sudah bertauhid, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, sudah dia dihukumi dia adalah seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW itu hanya mensyaratkan orang itu masuk Islam dengan apa para jamaah? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Dalam hadis disebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Di Rasul itu diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu saja. Ya. Tidak ada ketentuan yang lain. Seperti itu. Lah, dan terus kenapa ada yang membagi Ustadz? Jawabannya adalah tujuan orang-orang yang membagi ini, yang membagi tauhid menjadi 3 macam. Tauhid itu ada uluhiyah, rububiyah, ada asma wa sifat. Tujuannya adalah untuk mengkafirkan kaum muslimin yang bertawassul, ya, bertawassul dan menakwil ayat-ayat mutasyabihat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita melakukan yang namanya tawassul para jamaah. Kita juga meyakini takwil. Nanti akan saya jelaskan apa itu tawassul, apa itu takwil. Jadi di antara amaliyahnya Ahlus Sunnah itu kan apa? Tawassul, tabarruk, ziarah kubur, memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu amaliyah kita itu. Dan itu semuanya ada dalilnya para jemaah. Lah, orang yang membagi tauhid menjadi 3 macam, mereka membagi itu tujuannya adalah untuk mengkafirkan kita yang melakukan tawassul, melakukan tabarruk, melakukan ziarah kubur, yang menakwil ayat-ayat mutasyabihat. Seperti itu. Jadi berarti kalian ini tidak punya tauhid rububiyah, tidak punya tauhid asma wa sifat. Kayak gitu maksudnya. Nah, ini makanya ini batil ini. Nah, sebelumnya akan kita sebutkan apa itu tawassul. Karena di Probolinggo ini tawassul itu baca Al-Fatihah gitu. Ya, itu istilah mereka saja. Sebenarnya tawassul itu bukan itu yang dimaksud. Tawassul itu adalah kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemanfaatan, hajat kita terpenuhi. Supaya dijauhkan dari mara bahaya. Itu namanya tawassul. Tetapi kita menyebutkan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Menyebut nama nabi, nama wali, ya, amal perbuatan yang baik, itu namanya tawassul. Ya. Misalnya disebutkan ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini tawassul ini. Jadi kan sholawat badar itu kan di situ kan sholawat terus ada doa kan. Ilahi sallimil ummah, wahai Tuhanku selamatkanlah umat minal afati wan niqmah, dari mara bahaya, dari bencana. Wa min hammi wa min hummah, selamatkan atau jauhkanlah mereka dari kegalauan, dari kegelisahan. Bi ahlil badri ya Allah, dengan pangkat yang dimiliki oleh orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar. Itu tawassul. Atau misalnya kita menyebutkan ya Rabbi bil Mustafa. Nah, ada baknya itu, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku bil Mustafa, dengan Nabi Muhammad yang terpilih. Baligh maqasidana, sampaikanlah kami ke tujuan-tujuan kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat, wahai Zat yang luas kedermawanannya. Itu namanya tawassul. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta kebaikan, minta dijauhkan dari mara bahaya. Itu namanya tawassul ya. Tawassul ini kadang menyebut nama nabi, nama wali, nama orang-orang soleh atau kumpulan orang-orang soleh. Bisa juga tawassul dengan amal soleh, itu juga bisa para jemaah.
Kan panjenengan tahu nggih ada kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua karena guanya itu tertutup oleh batu yang besar begitu. Mereka ini akhirnya saling berbincang antara mereka, mari kita mohon kepada Allah ya dengan apa yang pernah kita kerjakan dari perbuatan baik kita. Nah, itu tawasul dengan perbuatan baik. Allahumma inni as'aluka bihaqqi salati misalnya. Allahumma inni as'aluka ya, bihaqqi mamsyaya hadza misalnya ilal masjid. Nah, ini berarti tawasul dengan perbuatan, dengan amal baik, boleh. Ya Allah, dengan sholatku, dengan bacaan Quranku, dengan jalanku menuju masjid ini, ampunilah dosaku. Nah, ini namanya tawasul dengan perbuatan baik. Boleh juga tawasul dengan Nabi. Dan ini dipraktekkan di zaman Rasulullah. Seorang sahabat yang buta minta doa kepada Rasulullah supaya didoakan agar sembuh. Akhirnya Rasul mengajarkan tawasul. Kamu sholat, kamu wudhu, kamu baca doa ini. Doanya berikut para jemaah. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Jadi tawassul dengan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Orang itu melaksanakan perintah Rasulullah, balik-balik orangnya sudah sembuh, butanya sembuh total, kayak tidak buta para jemaah. Jadi tawasul itu boleh, tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang yang membagi tauhid menjadi tiga. Kemudian mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Jadi apa itu maksudnya? Jadi ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang zahir, yang tampaknya dari segi lafal, dari segi bahasa itu mengandung kemungkinan makna yang ini merupakan makna jasmani. Jadi misalnya yad, kata yad dalam bahasa Arab itu artinya adalah tangan. Namun ketika disebutkan yadullahi fawqa aydihim, itu tidak boleh dimaknai tangan Allah, tidak boleh para jamaah. Misalnya ayat Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini mutasyabihat. Kata istawa itu punya banyak makna, di antaranya adalah bersemayam. Tapi ini tidak boleh dimaknakan terkait Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialihkan dari makna-makna yang jasmani seperti ini karena Allah itu bukan jisim ke makna-makna yang layak bagi Allah. Nah, proses seperti ini, kegiatan seperti ini namanya takwil, dan ini hukumnya boleh, bahkan harus dan wajib. Karena kalau tidak seperti itu, maka ini akan kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Padahal Al-Quran itu ya saling menguatkan, tidak saling bertabrakan, tidak saling kontras, tidak kontradiksi. Seperti itu. Proses seperti ini namanya takwil. Lah orang yang membagi tauhid menjadi tiga macam, asma wa sifat, ini tujuan mereka adalah untuk mengkafirkan orang-orang yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Padahal ini legal. Karena memang ayat-ayat yang mutasyabihat, yang dari segi makna ini punya makna yang tidak layak bagi Allah, itu memang harus dialihkan ke makna yang layak bagi Allah, supaya sesuai dengan ayat yang satunya, yang disebut dengan ayat muhkamat, yang maknanya jelas. Seperti itu. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah ayat mutasyabihat. Tidak boleh dimaknai Allah itu bersemayam di atas arsy, tapi maknanya adalah Allah itu menguasai dan menundukkan arsy. Karena ini layak bagi Allah. Adapun bersemayam, duduk, bertempat, ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, ya, para sahabat, ulama-ulama baik salaf maupun khalaf melakukan hal ini. Mereka semuanya tanpa terkecuali ya, mereka mengerjakan ini. Kemudian ini juga penting ini. Poin berikutnya adalah tentang sirat jembatan. Jadi kita tahu nanti di akhirat itu manusia ini nanti akan sampai di suatu tempat yang di situ mereka akan menuju ke tempat sebelum surga. Dan ini melalui titian, melalui sirat. Sirat ini bukan yang dimaksudkan dalam
surat Al-Fatihah ya, Shiratal Mustaqim, bukan, beda lagi Bu ya. Kalau yang itu As-Shiratal Mustaqim, Ihdinas Shiratal Mustaqim, itu maknanya adalah tunjukkanlah kami, tetapkanlah kami di jalan yang lurus. Dan itu adalah agama Islam, itu maksudnya. Walaupun ungkapannya siratnya beda. Kalau itu maksudnya adalah jalan yang lurus, agama Islam. Tapi di sini adalah titian yang nanti akan dilewati oleh semua orang. Ya. Jadi kesalahan umum yang dipahami oleh banyak orang adalah mereka memahami bahwasanya sirat ini lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Memahami secara tekstual, secara harfiah. Nah ini tidak benar, bukan seperti itu. Jadi sirat itu nggak kayak gitu Ibu, fisiknya bentuknya nggak seperti itu. Tapi sirat ini adalah ya jembatan, punya fisik dan seterusnya. Cuman memang ada riwayat hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau itu mengatakan, balaghani annahu adaqqu minasy'arah wa ahaddu minas saif. Jadi telah sampai kepadaku bahwasanya sirat itu ya dari segi bahayanya, dari segi kesulitannya itu lebih tajam ya daripada rambut dan lebih tajam, ya, lebih halus, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini tidak boleh dimaknai secara letterlek para jamaah. Jadi maksud beliau sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ketika mengatakan itu adalah bahwasanya sirat ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau enggak orang soleh, enggak orang bertakwa, bukan orang baik, tidak akan mampu melewati sirat tersebut. Itu maksudnya seperti itu. Jadi jangan dipahami tekstual, jangan dipahami literal para jamaah. Begitu. Kenapa? Karena dalam hadis itu disebutkan, hadis yang lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tajri bihim a'maluhum. Jadi nanti itu yang menjadikan susah dan sulitnya itu adalah berdasarkan amal perbuatannya. Kalau orang soleh, orang bertakwa, wali gitu, maka mudah. Ada yang terbang, ya, ada yang secepat kilat dan seterusnya. Ada yang ya, sebagian umat Islam ada yang jalan kaki, ada yang baru lewat langsung terpleset jatuh ke jurang neraka, ada yang mau jatuh kemudian digancu tubuhnya dan seterusnya, menyesuaikan dengan amal perbuatannya. Jadi amal mereka nanti akan menjadi kekuatan untuk berjalan di atasnya. Tetapi fisiknya titian ini sendiri, sirat ini sendiri adalah lebar tebal para jemaah, agak miring, begitu. Itu pemahaman yang benar. Kemudian yang berikutnya ya, terkait iblis. Iblis ini para jamaah bukan golongan dari malaikat. Iblis itu bukan jenisnya malaikat. Ya. Karena sebagian orang itu beranggapan iblis ini adalah malaikat. Iblis ini malaikat yang durhaka katanya. Tidak benar. Ya. Bahkan ada yang mengatakan iblis ini sebelum dikeluarkan dari surga ini kepalanya malaikat. Tidak benar ya, hal yang seperti ini tidak sesuai ya. Di Al-Quran disebutkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi Allah mengisahkan perintahnya dalam Al-Quran. Allah itu memerintahkan kepada malaikat ya, untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan sujud di sini bukan sujud menyembah ibadah, bukan ya, tapi sujud yang penghormatan para jamaah. Dan itu hukumnya boleh. Pada masa itu boleh, kalau sekarang tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Manusia sujud kepada manusia walaupun untuk tujuan menghormati tidak boleh sekarang. Hukumnya haram di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam karena Adam ini istimewa. Manusia pertama, nabi, rasul, gitu ya. Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Semua malaikat ini taat, kecuali siapa? Iblis. Dan iblis ini bukan golongan dari malaikat. Aba wastakbar, enggan dan merasa congkak
iblis ini. Wa kana minal kafirin, dan merupakan golongan yang kafir. Jadi iblis ini bukan golongan malaikat para jamaah. Dan dia di ayat yang lain disebutkan, diceritakan ya, membanggakan dirinya ya. Ana qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Di iblis itu bangkang dan dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Ya, engkau menciptakanku ya Allah dari api dan engkau menciptakannya Nabi Adam dari tanah. Jadi sampai di hadis pun disebutkan terkait pembagian ya, makhluk-makhluk Allah itu diciptakan dari apa. Jadi kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kalau iblis diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti beda-beda kan ini kan. Dalam hadis disebutkan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mim marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Jadi iblis ini ya bukan golongan dari malaikat, diciptakan dari api. Sedangkan malaikat sendiri itu diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah. Dan malaikat ini tidak pernah sekalipun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan yang terakhir adalah kisah Harut Marut ya. Kisah Harut Marut, kita panjenengan tahu ya, dua orang malaikat. Jadi kisah Harut dan Marut, dua orang malaikat antara fakta dan fiksi. Faktanya adalah mereka ini malaikat. Mereka diutus oleh Allah untuk turun ke dunia, untuk memberikan cobaan kepada umat pada saat itu. Ya. Dan mereka ini taat dengan perintah Allah, tidak durhaka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah yang tidak berdasar dan tidak benar adalah yang menyebutkan bahwasanya Harut dan Marut ini adalah malaikat yang berdosa. Katanya mereka ini turun ke bumi, kemudian Allah menguji mereka dengan syahwat. Allah ngasih mereka syahwat. Kemudian karena punya syahwat, katanya dalam cerita dusta ini, mereka akhirnya minum khamr. Kemudian akhirnya apa? Berzina dengan seorang wanita. Kemudian membunuh bayi dan seterusnya. Nah, akhirnya dihukum mati. Lah, ini semuanya kisah yang tidak berdasar para jemaah. Jadi kisah ini adalah kisah Israiliyat, riwayat Israiliyat ya. Yang tidak berdasar, tidak ada hadis sahih yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan para mufassir seperti Ar-Razi, ya, Al-Baydawi dan yang lainnya menolak ya keabsahan validitas dari hadis ini, dari kisah ini, dari riwayat ini. Jadi kisah ini adalah kisah yang tidak berdasar ya, kisah yang harus diingkari, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga kaidah-kaidah ilmu agama. Seperti itu. Jadi malaikat ini adalah makhluk yang mutlak taat kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka taat dengan perintah Allah ya. Dan kisah Israiliyat tadi itu yang dikatakan malaikat dikasih syahwat kemudian berdosa, maka ini tidak sesuai dengan akidah umat Islam. Begitu. Oleh karenanya para jamaah, penting bagi kita ya untuk menjaga kemurnian akidah kita dari pemahaman keliru yang tersebar di masyarakat. Kalau dalam urusan duniawi saja ya, hoax ini sangat berbahaya ya, bisa menimbulkan fitnah ya, begitu kan. Kadang orang gitu kan, dia pelaku tapi dia playing victim sehingga terkesan dia adalah korban, kemudian memviralkan begitu kan. Sampai kadang orang diusir dari rumahnya sendiri atau dizolimi atau didemonstrasi karena orang-orang terprovokasi dan seterusnya. Nah, apalagi dalam urusan agama, ini bahayanya nanti di akhirat, sampai ke akhirat nanti. Oleh karenanya harus kita perhatikan dengan sebagaimana mestinya. Dan tentunya ini tugas kita sekalian, bukan hanya tugas dai ya, untuk menyampaikan ilmu ya, kebenaran, pencerahan dengan hikmah, dengan kelembutan,
dan juga dengan ketegasan ilmiahnya. Oleh karenanya mari kita perkuat pemahaman tauhid dan tanzih kita supaya kita tidak terjebak dalam permasalahan tasbih dan juga kesesatan yang samar dan tersembunyi. Demikian yang bisa saya sampaikan para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini sudah waktunya ya, tidak sampai 1 jam, masih 40 menit ya. Monggo apabila ada yang panjenengan ingin tanyakan silakan. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti.